Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa untuk dalam memulai harinya dan selalu semangat berkarya dengan bahagia. Oke, bagi yang baru bergabung di channel ini, saya Riko Ike dengan anak saya yang bernama Raufa ingin berbagi pengalaman, berbagi manfaat lewat YouTube channel ini. Semoga apa yang kami sajikan bisa menjadi ladang ibadah untuk kami dan juga bisa membawa sedikit manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menekan tombol subscribe-nya atas dukungannya untuk pengembangan dari channel ini. Semoga kedepannya semakin bisa memperbaiki kualitas videonya, kualitas audionya, serta yang paling penting adalah terus bermanfaat untuk menjadikan hari-hari kita sebagai sarana ibadah. Setiap langkah, setiap hela nafas kita, setiap apa yang kita kerjakan, tiap detiknya, tiap menitnya bisa bernilai ibadah. Oke? Baik teman-teman, video kali ini adalah lanjutan dari materi kita yang lalu ya, dan hari ini telah masuk bab terakhir kita, yaitu mengenai bagaimana mendidik diri sendiri sebelum kita mendidik keluarga gitu. Ini kita masih membahas tentang bisakah menjalani bisnis dari rumah walaupun tanpa asisten. Teman-teman, dalam mendidik diri sendiri, tentunya kita punya kriteria-kriteria khusus, punya prinsip-prinsip khusus yang tidak bisa kita samakan ya satu dengan yang lainnya. Mungkin bagi yang masih lengkap, istilahnya itu seorang istri yang masih didampingi oleh suami gitu ya, punya prinsip, punya aturan khusus bagaimana caranya mereka untuk berkolaborasi dalam mendidik dirinya sendiri agar bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya gitu. Tapi begitu juga mungkin akan berbeda dengan seorang ibu yang saat ini mungkin karena kondisi gitu ya, yang harus melanjutkan kehidupannya seorang diri tanpa ada suami gitu. Mungkin karena suaminya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Yang Maha Kuasa atau satu dan lain hal lainnya yang membuat kondisinya itu harus menjadi seorang ibu tunggal. Tentunya juga akan ekstra lebih tinggi lagi effort yang harus dikeluarkan dalam mendidik dirinya sendiri gitu. Kalau bagi saya pribadi yang merupakan seorang ibu tunggal selama 4 tahun ini, hampir 4 tahun ini saya menjalani perjalanan hidup saya sebagai seorang ibu tunggal ya, karena almarhum suami sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Yang Maha Kuasa, ditinggalkan bersama seorang putri itu membuat saya seperti merasakan bahwa Allah itu sedang ingin memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga gitu ya. Saya menganggap bahwa apapun kondisi saat ini, apapun yang putri saya
perkembangannya bagaimana gitu ya, perkembangannya seperti apa, itu saya selalu flashback ke diri saya sendiri bahwa ini adalah saatnya saya mendidik diri saya sendiri gitu, sebelum memberikan contoh yang baik untuk putri saya. Nah, apalagi saat ini juga selain sebagai seorang ibu, saya pun juga menjalankan usaha dari rumah gitu ya. Dan ini harus berjalan beriringan. Dan ternyata untuk mendidik anak-anak itu, apalagi di sela-sela kegiatan kita yang memang harus full gitu ya, full rutin antara menjadi seorang ibu dan menjadi seorang pedagang gitu ya, pebisnis gitu. Itu harus benar-benar bisa mendidik diri sendiri terlebih dahulu gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena ketika kita bisa mendidik diri sendiri, maka anak-anak hanya akan mencontohnya gitu. Jadi misalkan seperti ini, kepengen punya anak kita tuh produktif juga gitu ya. Nah ya kita harus menunjukkan kalau aktivitas sehari-hari kita itu ya memang produktif gitu, dengan mengurus rumah, mengurus anak-anak, hingga mengurus bisnis juga, yang dilihat oleh anak-anak kita bahwa oh kalau bundanya ini pagi ya kerjaannya ngurusin ini gitu. Dan kalaupun bundanya memegang handphone, dilihatnya memegang HP gitu ya, anak-anak tuh tahu bahwa ini adalah sebagai salah satu pekerjaan dari bundanya gitu, sebagai pedagang online gitu ya, yang harus promo-promo via online seperti itu. Jadi anak tuh tahu oh ya pegang handphone untuk kerja gitu, dan itu kita perlihatkan ke mereka ke anak kita bahwa ini loh hasilnya gitu. Ketika ada yang membeli, ketika ada yang memesan, oh ternyata bisa ya memberikan hasil seperti ini, bisa ngajak jajan gitu ya. Kadang saya suka begitu, suka bilang ke Rova gitu ya, nanti kalau misalkan bunda habis jualan ini dan dapat hasilnya, Rova bunda ajak jajan ke sini ya gitu. Nah, dan anak tuh jadi tahu gitu, oh iya ini pekerjaan bunda, bagian dari pekerjaan bunda. Walaupun ya semuanya tidak selancar apa yang kita harapkan gitu ya, karena kita sudah mendidik diri kita sendiri aja, kadang ya namanya anak-anak ya pasti ada aja moodnya yang sedang tidak kondusif gitu ya, lagi kepengen ini kepengen itu, yang tidak sabar untuk menunggu hal yang dia inginkan. Nah itu sebenarnya sebagai sarana untuk kita kembali mendidik diri kita sendiri lagi seperti itu. Bagaimana kita mengajarkan apa itu sabar. Kita nggak bisa yang namanya memerintahkan ya harus sabar, kadang nggak mempan juga gitu. Tapi kita perlihatkan bagaimana caranya ketika kita sedang menerima pekerjaan, lalu pekerjaan ini tidak berjalan lancar gitu ya, mungkin hasil yang dicapai juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan seperti itu, tapi kita tetap bisa menjalaninya dengan tersenyum, dengan happy, nggak uring-uringan gitu. Dari situ kan anak bisa melihat apa itu artinya, oh sabar seperti ini, oh ternyata kita harus tangguh itu ya kalau keadaan tidak tidak kondusif, tidak bisa secepat yang kita inginkan, ya kita harus melewati dulu prosesnya, menunggu di saat yang tepat gitu, baru keinginan kita bisa tercapai. Nah hal-hal seperti itu tuh harus terus, nggak bisa sekali ya, itu harus berpuluh-puluh kali, berulang-ulang kali, setiap hari, everyday kita harus mendidik diri kita seperti itu, karena kita juga nggak bisa memaksakan secara instan. Ada kalanya yang memang
ya anak itu pasti akan merengek gitu ya, karena memang masih belum bisa sabarnya gitu. Itu pasti akan terjadi, dan kita harus terus mendidik diri kita, hati kita, perasaan kita agar tidak terpancing ke kondisi yang membuat kita akhirnya menjadi marah-marah, akhirnya jadi berkata yang tidak bagus gitu ke anak kita, karena kitanya juga kurang sabar gitu. Karena sesekali juga yang namanya manusia ya, saya juga kadang suka seperti itu, kalau udah hilang juga sabarnya gitu ya, anak merengek terus ya, kadang ada juga saatnya kita lepas kendali, tapi setelah itu langsung tuh kadang saya suka ya udah merenung lagi, diem lagi, lalu berusaha membuat kondisi itu lebih kondusif lagi, bagaimana caranya gitu. Apapun kondisinya, yang terpenting adalah kita sudah berusaha untuk mendidik diri kita menjadi panutan, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita gitu. Karena mendidik anak yang paling efektif itu ya dari contoh gitu. Anak hanya akan mencontoh orang tuanya, seperti itu. Seperti anak saya sekarang sudah mau yang namanya belajar membuat kue bersama bundanya, minta diajarin gitu ya. Terus membuat yang kreatif-kreatif seperti membuat jurnal-jurnal dari stiker-stiker yang lucu-lucu seperti itu. Itu saya support, saya dukung gitu, dan saya yakin apa yang keinginan yang ingin dia kerjakan ini itu tidak lepas dari apa yang telah dia lihat di rumahnya, seperti itu. Berarti sudah melihat kondisi di rumahnya seperti itu ya, dia ingin melakukan itu juga, seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya pendidikan yang paling efektif gitu ya, bahwa dengan mendidik diri sendiri otomatis kita sudah mendidik keluarga kita gitu. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kita adalah seorang ibu yang akan menjadi panutan anak-anak, yang akan dicontoh oleh anak-anak, yang paling dekat dengan anak-anak. Maka berilah contoh kepada mereka untuk menjadi seorang ibu yang walaupun dengan segudang aktivitasnya tetapi bisa tetap produktif dan selalu semangat menjalani harinya dengan bahagia, seperti itu. Oke, semangat menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu. Anda adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi terus membangun motivasi untuk diri kita sendiri agar bisa belajar menggali ilmu apa saja, mencoba hal-hal baru, dan selalu bersemangat kreatif dari rumahnya dengan perasaan bahagia. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Apa yang akan kami bahas kita nantikan saja ya. Dan selalu stay tune di channel Riko Ike. Semoga bisa menjadi ibu yang produktif, perempuan yang energik, tapi tetap selalu menjalaninya dengan bahagia. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa juga like, comment, and share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.